kita senang. Semua pada jahatanku, aku lagi susah mereka ada. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Bian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah project dengan bahasa Python. Project yang akan kita buat yaitu aplikasi flashcard atau kartu kosakata. Dalam video ini contohnya adalah untuk belajar kosakata bahasa Prancis dari bahasa Inggris. Kita akan mulai dengan memahami logika program melalui dua flowchart. Flowchart pertama untuk program membuat kartu, dan yang kedua untuk program mempelajari kartu tersebut. Lalu yang ketiga coding Python step 1-6. Setelah kita paham alur logikanya, kita akan langsung masuk ke bagian coding Python yang akan kita kerjakan dalam 6 langkah. Terakhir setelah program dasarnya jadi, kita akan membahas beberapa ide peningkatan proyek untuk membuat aplikasi ini menjadi lebih baik. Pertama, saya akan menjelaskan alur kerja atau flowchart dari program pertama. Jika kita lihat, program ini adalah sebuah program untuk membuat dan menambahkan kartu baru. Proses dimulai dari titik start yang menandakan program atau aplikasi dijalankan. Langkah pertama setelah dimulai, sistem akan get card list from file. Ini berarti program memuat data kartu yang sudah pernah disimpan sebelumnya dari sebuah file penyimpanan. Setelah berhasil dimuat, program akan display the card, yaitu menampilkan daftar kartu yang sudah ada kepada pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sebuah loop atau perulangan. Program akan ask for a word to the user, meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata baru yang ingin mereka terjemahkan. Kata yang baru saja dimasukkan oleh pengguna kemudian akan diproses, yaitu translate the word. Program akan mencari atau menghasilkan terjemahan untuk kata tersebut. Setelah kata asli dan terjemahannya didapat, program akan create a card, yaitu menggabungkan kedua informasi itu menjadi sebuah format kartu baru di dalam memori. Di sini kita masuk ke titik keputusan pertama. Program akan bertanya kepada pengguna, "User want to save the card?" Jika yes, maka kartu tersebut akan add the card into the list. Kartu itu ditambahkan ke dalam daftar kartu yang sedang aktif di memori program. Jika no, program akan melewati langkah penambahan. Kartu yang baru dibuat tadi akan dibuang. Setelah keputusan pertama, menyimpan atau tidak, program akan bertanya lagi. User want to continue adding card? Jika yes, alur akan kembali ke atas. Ke langkah ask for a word to the user. Pengguna bisa memasukkan kata baru lagi, dan proses 456-78 akan diulang.
Jika no, maka pengguna sudah selesai menambahkan kata dan program akan keluar dari loop ini. Dan ini adalah titik keputusan terakhir. Setelah pengguna selesai menambahkan kata, program akan bertanya, "User wants to save the card to file?" Jika yes, program akan menjalankan proses save card to file. Ini artinya seluruh daftar kartu yang ada di memori, termasuk kartu-kartu baru yang tadi ditambahkan, akan disimpan secara permanen ke dalam file, menimpah atau memperbaharui data yang lama. Jika no, program akan langsung berakhir. Ini berarti semua kartu baru yang sudah ditambahkan di sesi ini tidak akan tersimpan secara permanen dan akan hilang saat program ditutup. Setelah proses penyimpanan selesai, atau jika pengguna memilih tidak menyimpan, alur program akan berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja atau flowchart dari program kedua. Jika kita lihat, program ini adalah program untuk mempelajari atau menguji kartu yang sudah kita simpan. Proses dimulai dari titik start, menandakan program akan dieksekusi. Langkah pertama adalah sebuah pengecekan, yaitu card file access. Program ini memeriksa apakah file yang berisi data kartu, yaitu pertanyaan dan jawaban, ada atau tidak. Jika no, program tidak bisa melanjutkan karena tidak ada data untuk diolah. Alur langsung menuju exit dan program berhenti. Jika yes, di mana file ditemukan, dan program lanjut ke langkah berikutnya. Karena filenya ada, program akan retrieve card from file. Semua data kartu dimuat dari file ke dalam memori program. Tepat setelah kartu dimuat, program akan get time at beginning. Ini artinya program mencatat waktu saat kuis dimulai. Ini penting untuk menghitung durasi nantinya. Sekarang kita masuk ke loop atau perulangan utama dari kuis ini. Program akan mengecek any card left in card list. Jika yes, berarti masih ada kartu yang belum dijawab dengan benar. Program akan lanjut untuk menanyakan kepada pengguna. Jika no, berarti semua kartu berhasil dijawab. Kuis selesai, dan program akan keluar dari loop dan lanjut ke langkah akhir. Ini yang terjadi jika yes di langkah ini. Program akan make the user guess a random card. Sistem mengambil satu kartu secara acak dari daftar yang tersisa dan menampilkannya kepada pengguna. Setelah pengguna memberikan jawaban, program akan mengecek. Answer is correct. Jika yes, program akan menjalankan remove card from the list. Kartu yang sudah berhasil dijawab ini akan dihapus dari daftar. Ini penting agar kartu tersebut tidak ditanyakan lagi. Jika no, program tidak akan melakukan apa-apa terhadap kartu itu. Kartu tersebut tidak dihapus dan tetap berada di dalam daftar. Ini berarti kartu yang salah dijawab akan memiliki kemungkinan untuk muncul dan ditanyakan lagi nanti, baik setelah yes dan menghapus kartu maupun no tidak menghapus kartu. Alur akan kembali ke pengecekan any card left in card list untuk melanjutkan kuis. Setelah tidak ada lagi kartu tersisa di daftar, program akan
get time at the end. Program mencatat waktu saat kuis selesai. Program kemudian akan compute duration and print it. Program menghitung selisih antara waktu akhir dan waktu awal untuk mendapatkan total durasi pengerjaan kuis, lalu menampilkannya kepada pengguna. Setelah durasi ditampilkan, program selesai. Baiklah, itu penjelasan kedua flowchart program yang akan digunakan di project ini. Sekarang kita masuk ke bagian coding Python. Untuk langkah pertama proyek kita akan membangun fondasi atau inti dari program flashcard kita. Ini adalah kode Python untuk menerima satu kata bahasa Inggris dari pengguna, lalu menerjemahkannya ke bahasa Perancis, dan menyimpannya jika pengguna mau. Mari kita bedah kode ini baris demi baris. Di baris pertama terdapat from Google Trans import translator. Kita mengimport kelas translator dari library Google Trans. Ini adalah mesin yang akan kita gunakan untuk melakukan penerjemahan. Tentu saja, ini mengharuskan kita untuk sudah menginstal library ini sebelumnya. Untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya. Lalu di baris ketiga, kita membuat objek atau instalasi dari translator dan menyimpannya di variabel translator. Ini adalah alat yang siap kita pakai. Lalu di baris keempat, kita membuat sebuah list atau daftar kosong bernama cards. Ini adalah wadah global untuk menyimpan setiap flashcard yang kita buat. Saat ini datanya masih disimpan sementara di memori. Selanjutnya kita membuat fungsi pembantu yang spesifik. Di baris ketujuh, kita mendefinisikan fungsi bernama translate word yang menerima satu parameter, yaitu word_en atau kata dalam bahasa Inggris. Lalu di baris ke-8, ini adalah inti penerjemahnya. Kita memanggil metode translate dari objek translator kita. Word_n, kata yang ingin diterjemahkan, srcn, menentukan bahasa sumber atau source adalah N atau English. Lalu ada des sama dengan fr, menentukan bahasa tujuan, yaitu FR atau French. Lalu teks. Hasil dari translate adalah objek kompleks. Kita hanya butuh teks terjemahannya saja. Jadi kita ambil properti teksnya. Lalu di baris ke-9 ada return word_fr. Fungsi ini mengembalikan kata yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Lalu di baris ke-12 kita definisikan fungsi create new card. Lalu di baris ke-13 ada global card. Ini penting. Kita memberitahu Python bahwa di dalam fungsi ini, cards yang kita maksud adalah variabel cards global yang kita buat di baris ke-4, bukan variabel lokal baru. Ini dibutuhkan agar kita bisa menambahkan kartu baru ke daftar tersebut dari dalam fungsi. Lalu di baris ke-14, program berhenti sejenak dan meminta pengguna mengetikkan kata bahasa Inggris. Lalu di baris ke-15, kita menggunakan fungsi pembantu yang kita buat tadi untuk mendapatkan terjemahannya. Lalu di baris 16, kita membuat flashcard baru. Di sini kita menggunakan tuple, yaitu pasangan data Inggris-Perancis yang tidak bisa diubah. Ini adalah struktur data yang bagus untuk menyimpan pasangan kata. Lalu di baris ke-17, print new card. Kita tampilkan hasilnya ke pengguna, misalnya hello, bonjour. Lalu di baris ke-18, kita bertanya kepada pengguna,
apakah mereka mau menyimpannya. Jika pengguna mengetik yes, kita akan append atau menambahkan new card ke dalam daftar card global kita. Lalu di baris ke-23, Let's keep it setelah semua fungsi kita siapkan, sekarang kita lanjut ke baris ke-23, yaitu create new card. Kita memanggil fungsi utama tadi untuk menjalankan program satu kali. Lalu di baris ke-24, print card. Setelah fungsi create new card selesai dijalankan, di mana setelah pengguna memberikan input dan menjawab yes atau no, kita mencetak isi dari daftar card kita. Jika pengguna menyimpan, kita akan lihat sesuatu. Mungkin seperti hello, lalu koma, bonjour. Lalu di baris ke-25 ada print end of the program, menandakan program telah selesai. Jadi untuk kesimpulan di langkah pertama ini, kita telah berhasil membuat kode yang pertama bisa terhubung dengan layanan terjemahan. Lalu yang kedua mendapatkan input dari pengguna. Lalu yang ketiga memproses input tersebut menjadi data terstruktur. Lalu yang keempat menyimpan data tersebut sementara di dalam memori. Baik, di langkah pertama kita telah berhasil membuat program dasar yang bisa menambahkan satu kata dan menyimpan ke list sementara di memori. Sekarang di langkah kedua, kita akan membuatnya jauh lebih fungsional dengan menambahkan dua konsep kunci, yaitu iterasi atau perulangan dan persistensi atau penyimpanan permanen. Masalah pertama di langkah pertama adalah data di list card kita hilang begitu program ditutup. Sekarang kita akan menyimpannya ke dalam file. Kita membuat fungsi baru bernama devSaveCardToFile. Fungsi ini pertama-tama bertanya kepada pengguna. Input save card to file, yes or no. Jika jawaban pengguna yes, maka kita lanjut untuk menyimpan. Kita menggunakan with open kurung buka, tanda petik 2 flash underscore card, titik txt, tanda petik 2, koma, dalam tanda petik 2, w, kurung tutup, asf. Flashcard txt adalah nama file yang akan kita buat. Lalu untuk w adalah mode write atau tulis. Mode ini akan menimpa file jika sudah ada. Lalu perintah intinya adalah fwrite. Kita mengambil list card kita. Lalu kita mengubah seluruh list itu menjadi sebuah string menggunakan str. Lalu kita menulis string utuh tersebut ke dalam file flashcard.txt. Selanjutnya masalah yang kedua. Pada langkah pertama, program kita hanya berjalan satu kali dan selesai. Kita ingin pengguna bisa membuat banyak kartu dalam satu sesi. Apa yang kita lakukan? Kita menambahkan pemanggilan fungsi, yaitu create new card di dalam sebuah loop while true. While true adalah loop tak terbatas, sehingga kode di dalamnya akan terus diulang. Di setiap loop, kita panggil create new card, persis seperti sebelumnya. Lalu, setelah kartu dibuat, kita tambahkan pertanyaan, yaitu input, do you want to translate another word? Yes or no. Jika pengguna menjawab no, maka kita menjalankan perintah break. Perintah break ini akan menghentikan while true, yaitu loop dan melanjutkan program ke baris setelah loop. Di sini kita juga menambahkan safeguard to file. Baik, di langkah kedua kita sudah berhasil membuat program yang bisa menambahkan kartu berulang-ulang dan menyimpannya ke file. Tetapi masih ada dua masalah.
Yaitu pertama, programnya lupa. Seringkali kita jalankan program mulai dengan daftar kosong. Data yang disimpan di flashcard TXT tidak pernah dibaca kembali. Lalu yang kedua, tampilannya kurang bagus. Saat kita print cards, kita cuma dapat string daftar Python yang mentah. Di langkah ketiga ini, kita akan memperbaiki kedua masalah itu. Kita akan tambahkan fungsi untuk memuat data saat program dimulai dan menampilkan data dengan format yang jauh lebih baik. Pertama, kita harus membaca data yang sudah kita simpan. Kita butuh OS atau operating system. Ini untuk mengecek apakah file flashcard TXT sudah ada atau belum. Ini penting agar program kita tidak error saat pertama kali dijalankan. Kita juga butuh import AST atau Abstract Syntax Trees. Saya akan menjelaskan fungsi baru def retrieve card for file. Ini adalah fungsi yang akan kita jalankan di awal program. Pertama, ia mengecek if OSPath exists file name. Jika ada, ia akan membuka file dengan mode R atau read atau baca. Ini bagian penting. Card sama dengan as literal underscore eval kurung buka f titik read kurung buka kurung tutup. Fread akan membaca seluruh isi file sebagai satu string. Lalu untuk as literal eval adalah cara yang aman untuk mengubah string tersebut kembali menjadi struktur data Python aslinya, yaitu sebuah list. Dan yang terakhir adalah return card. Fungsi ini mengembalikan card yang berisi data, file, atau daftar kosong jika filenya tidak ada. Selanjutnya kita tidak mau lagi melihat print card yang berantakan. Fungsi baru yaitu display card. Fungsi ini mengambil card, daftar kartu kita sebagai input. Ia menggunakan for I card in enumerate card. Enumerate adalah trik Python. Alih-alih memberi kita card atau kartunya, ia memberi kita indeks atau nomor urutannya. Lalu di dalam loop, kita print dengan format yang bagus. str i+1, kita tampilkan nomor urutannya. Kita pakai i+1 agar daftar dimulai dari 1, bukan 0. Lalu card 0, ini adalah kata bahasa Inggris, yaitu elemen pertama dari tuple. Lalu card 1, ini adalah kata bahasa Prancis atau elemen kedua. Selanjutnya saya akan membahas tambahan ini. File name sama dengan flashboard.txt. Ini adalah perbaikan kecil tapi penting. Sebelumnya kita menulis flashcard underscore t. Sebelumnya kita menulis flash underscore cards txt langsung di dalam fungsi. Sekarang kita membuat satu variabel. Kita sekarang menggunakan variabel file name di kedua fungsi, yaitu retrieve card from file dan save card to file. Mengapa saya mengubah ini? Jikalau suatu hari kita ingin mengganti nama filenya, misalnya saya ubah menjadi kartu saya, kita hanya perlu mengubah di satu tempat, yaitu di sini. Kita tidak perlu cari di seluruh kode kita. Lalu saya juga menambahkan cards sama dengan retrieve card from file. Dan mengganti yang sebelumnya print card, saya ganti dengan display cards. Jadi secara keseluruhan, program kita ini dimulai dari inisialisasi data, lalu siklus pembuatan kartu, dan terakhir penutupan program. Sekarang saya akan menjalankan program ini. Untuk menjalankan programnya, kita klik run.
Lalu masukkan kata dalam bahasa Inggris untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Saya masukkan hello. Apakah ingin menyimpan kartu ini? Saya ketik yes. Lalu apakah saya ingin menerjemahkan kata lain? Saya ketik yes. Saya ingin menerjemahkan good morning. Lalu saya ingin menyimpan kartu ini, saya ketik yes. Lalu apakah ingin menerjemahkan kata lain? Saya ketik yes. Saya ingin menerjemahkan kata apple. Apakah saya ingin menyimpan kartu ini? Yes. Apakah saya ingin menerjemahkan kata lain? Saya sudahi, saya ketik no. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa kata yang telah diterjemahkan. Lalu ditanyakan, simpan kartu ke dalam file, saya ketik yes. Nah, di sini dicetak saving card dan end of program, menandakan program telah selesai. Mari kita tutup jendela ini dan ya, di sini dibuatkan sebuah file baru yang berisi kata-kata yang kita masukkan tadi dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Baik, itulah penjelasan dari program pertama dalam proyek ini. Dari tahap 1 sampai 3. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Di langkah 4 ini merupakan program kedua untuk proyek kita. Tujuan dari bagian program ini adalah untuk memastikan file data kartu flash tersedia dan memuat isinya ke dalam memori program. Baik, saya akan menjelaskan dari program ini. Pertama ada import OS. Modul ini diimpor untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kita menggunakannya secara spesifik untuk memeriksa keberadaan file melalui OSPatch Access. Lalu ada import ASLR. Modul abstrak syntax tree ini sangat penting. Fungsi AsLiteral eval digunakan untuk mengkonversi string yang dibaca dari file menjadi list data Python yang valid. Selanjutnya ada file name. Variabel ini mendefinisikan nama file tempat semua data kartu disimpan. Ini adalah referensi yang konsisten di seluruh program. Selanjutnya terdapat def exit if card file does not exist. Hal ini bertindak sebagai penjaga. Fungsi ini memastikan bahwa program berhenti dengan pesan yang jelas jika file flashcard.txt belum ada. Di sini terdapat not OSPatch Access file name. Baris ini memeriksa apakah file tidak ada. Lalu, jika file tidak ditemukan, program akan mencetak pesan no card available yet. Please first create new ones. Lalu di sini terdapat exit. Fungsi ini akan menghentikan eksekusi program sepenuhnya. Hal ini mencegah baris kode berikutnya yang mencoba membaca file kosong atau tidak ada yang bisa menyebabkan error. Selanjutnya terdapat def retrieve card from file. Tujuan dari fungsi ini yaitu untuk membaca konten file flashcard.txt dan mengembalikan data kartu ke program. Cards ini adalah list kosong sementara yang disiapkan. Lalu if OS
path access file name. Meskipun sudah diperiksa di fungsi sebelumnya, pemeriksaan ini dilakukan lagi untuk memastikan file ada sebelum mencoba membukanya. Selanjutnya with open file name R as F. Membuka dalam mode baca. Penggunaan with open memastikan file tertutup secara otomatis. Selanjutnya, card as literal eval fread. Membaca seluruh konten file fread sebagai string, lalu mengkonversinya menjadi list data Python yang siap digunakan. Dan selanjutnya, return cards. Mengembalikan list card yang berisi data kartu. Selanjutnya, exit if card file does not exist. Program pertama-tama memanggil fungsi ini. Jika tidak ada, program akan langsung berhenti di sini. Selanjutnya, card sama dengan relative card from file. Jika program lolos dari pemeriksaan di atas ini, yang artinya file ada, program akan melanjutkan untuk membuat data kartu dan menyimpannya ke dalam variabel cards. Variabel cards kini berisi seluruh data kartu flash. Dan terakhir, print end of program. Baik, kita lanjutkan ke step 5. Di step 4 kita sudah berhasil membuat data flashcard dari file ke dalam variabel cards. Sekarang di step 5 kita akan membuat fungsi kuisnya agar kita bisa berlatih menggunakan kartu-kartu tersebut. Mari kita lihat kode baru yang saya tambahkan. Yang pertama adalah import random. Ini adalah modul bawaan Python yang penting. Kita membutuhkannya karena kita ingin program mengajukan pertanyaan secara acak. Kita tidak mau pertanyaannya muncul berurutan dari kartu pertama sampai terakhir. Dengan random ini, kita bisa mengocok kartu dan mengambilnya secara acak. Selanjutnya yang saya tambahkan adalah card sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Ini adalah inisialisasi variabel global kita. Kita membuat variabel card sebagai list kosong di awal. Penting untuk diingat setelah kode dari step 4 berjalan, yaitu card sama dengan retrieve card from file. Variabel cards yang awalnya kosong ini akan terisi penuh dengan data flashcard dari file. Jadi saat fungsi kuis kita nanti berjalan, card ini sudah berisi data. Selanjutnya adalah fungsi guessCard. Ini adalah inti dari program kita. Fungsi inilah yang menjalankan seluruh logika kuis. Baik, saya akan menjelaskan baris per baris. Global card. Di dalam fungsi, kita beritahu Python bahwa kita ingin menggunakan dan memodifikasi variabel cards yang ada di luar fungsi. Ini penting karena kita akan menghapus kartu dari list ini. Selanjutnya, while length card lebih besar dari 0. Ini adalah loop utama kuis. Length cards berarti jumlah kartu, jadi loop ini akan terus berjalan selama jumlah kartu lebih besar dari 0. Artinya, selama list card belum kosong. Selanjutnya, indeks random radian. Length card -1. Kita panggil random radian untuk memilih satu angka indeks acak. Angkanya akan berada di antara 0 atau indeks pertama dan indeks terakhir atau length card -1. Ini seperti mengambil satu kartu acak dari tumpukan. Selanjutnya, word n. Card indeks 0 dan word fr sama dengan card indeks 1. Setelah dapat indeks acak, kita ambil datanya. Word n adalah pertanyaan atau indeks 0 dari tuple, dan word fr adalah jawaban atau indeks 1 dari
tuple. Selanjutnya answer input, word end plus tanda tanya. Program akan menampilkan pertanyaan ke layar dan menunggu pengguna mengetik jawaban. Selanjutnya if answer sama dengan word fr, program akan mengecek. Jika jawaban yang diketik sama persis dengan jawaban yang benar, maka print correct. Ia akan mencetak correct. Dan del cards index. Ini bagian yang krusial. Kartu yang sudah berhasil dijawab dengan benar akan dihapus dari list card. Inilah yang membuat jumlah lens card berkurang dan membuat kuisnya bisa selesai. Dan else, jika jawaban yang diketik ternyata salah, maka print not correct will retry later. Program akan bilang not correct. Dan perhatikan bahwa kartunya tidak dihapus. Ini artinya kartu yang salah dijawab akan tetap ada di dalam list card dan pasti akan muncul lagi nanti secara acak untuk kita coba lagi. Loop ini akan terus berulang. Mengambil kartu acak, bertanya, mengecek jawaban sampai semua kartu berhasil dijawab dengan benar dan list card menjadi kosong. Saat itu kondisi line card lebih besar daripada 0 menjadi salah dan loop akan berhenti. Selanjutnya saya menambahkan guess card, kurung buka, kurung tutup. Kita memanggil fungsi yang baru saja kita buat, yaitu guess card. Baik, di step sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi kuis berjalan. Sekarang di step 6, kita akan membuat kuis ini terasa lebih seperti permainan. Kita akan menambahkan fitur timer untuk menghitung berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan semua kartu. Untuk melakukan ini, saya menambahkan beberapa hal. Pertama, saya menambahkan import time. Ini adalah modul bawaan Python yang memberi kita akses ke fungsi-fungsi terkait waktu. Kita akan menggunakan untuk mencatat waktu mulai dan waktu selesai. Selanjutnya saya menambahkan kode ini. Pertama, print you have plus str line cards plus card to quiz. Ini adalah pesan pembuka. Kita memberitahu pengguna berapa banyak kartu yang ada di tumpukan yang diambil dari lens card. Selanjutnya, input ready. Press enter to start. Ini adalah bagian yang penting untuk pengalaman pengguna. Program akan berhenti sejenak dan menunggu. Kuis tidak akan dimulai sampai pengguna siap dan menekan tombol enter. Selanjutnya, time begin sama dengan time. Ini adalah start waktu kita. Tepat setelah pengguna menekan enter, kita memanggil time. Fungsi ini akan mencatat waktu saat itu juga dan menyimpannya ke dalam variabel time begin. Lalu saya menambahkan ini. Time end sama dengan time. Ini adalah finish dari stopwatch kita. Setelah semua kartu ditebak, kita langsung mencatat waktu saat itu dan menyimpannya di time end. Selanjutnya duration. Integer time end minus time begin. Untuk mendapatkan total durasi, kita tinggal mengurangi waktu selesai atau time end dengan waktu mulai atau time begin. Ini akan memberi kita total detik. Kita menggunakan int atau integer untuk mengubahnya menjadi angka bulat. Misalnya dari 15,892 detik menjadi 15 detik. Selanjutnya print you quested all the card in plus str duration plus seconds. Terakhir kita mencetak pesan selamat yang menunjukkan berapa lama dalam detik pengguna menyelesaikan kuis
tadi. Jadi dengan penambahan di step 6 ini, program kita sekarang memiliki alur yang jauh lebih baik. Pertama, memberi tahu jumlah kartu. Lalu yang kedua, menunggu kita siap dengan menekan enter. Selanjutnya memulai timer dan menjalankan kuis. Selanjutnya setelah kuis selesai, timer diberhentikan. Dan terakhir, ditampilkan total waktu kita. Ini membuat program kita jauh lebih interaktif dan terasa selesai. Dan ya, selesai. Dengan tambahan timer ini, program kita sekarang sudah lengkap. Mari kita coba jalankan. Nah, di sini no card available yet. Please first create new ones. Di mana tidak ada kartu yang tersedia. Kenapa hal itu terjadi? Karena dalam file name flashcard.txt tidak ada isinya. Mengapa ini tidak ada isinya? Karena yang ada isinya adalah terdapat di dalam file flashboard. Coba kita ganti dengan flashboard. Baik, mari kita jalankan. Nah, di sini muncul 3 kartu untuk kuis ini. Ready? Please enter to start. Saya tekan tombol enter. Good morning. Saya ketik jawabannya, katakanlah BBBB. Nah, not correct. Will retry later. Jadi, kartu ini akan disimpan untuk ditanyakan kepada kita nanti. Selanjutnya, pertanyaan kedua, hello. Saya ketikkan jawaban yang benar. Bonjour. Lalu saya enter. Ternyata masih salah. Kesalahan saya yaitu saya tidak memasukkan kata ini dengan diawali huruf kapital. Jadi agar jawaban kita benar harus sesuai dengan hasil yang diterjemahkan pada tahap sebelumnya. Di sini menggunakan kapital. Berarti nanti untuk kata hello kita harus menggunakan huruf kapital. Dan untuk lainnya tidak. Baik, untuk good morning tidak menggunakan huruf kapital, saya ketik bonjour. Nah, maka akan correct atau benar. Selanjutnya untuk apple, pomme, correct dan hello. Agar benar saya harus menggunakan huruf kapital di awal. Nah, baru benar. Saya menyelesaikan semua kartu dalam 144 detik. Dan end program. Menandakan program telah selesai. Baik, itulah penjelasan dari program pertama dalam step 1 sampai 3 dan program kedua dalam step 4 sampai 6. Terakhir, saya akan menjelaskan beberapa saran bagaimana proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Pertama, membuat bahasa menjadi dinamis. Misalnya, memilih bahasa sumber dan target. Yang kedua, menambahkan fitur petunjuk jika pengguna salah menebak. Yang ketiga, membuat sistem manajemen kartu, seperti edit atau hapus kartu tertentu. Yang keempat, mengganti penyimpanan file TXT dengan database. Dan yang terakhir, membangun antarmuka pengguna grafis untuk aplikasi web ataupun seluler. Baik, itulah cara membuat proyek pembelajaran bahasa mulai dari flowchart, lalu coding dari step 1 sampai 6, dan terakhir saran perbaikan ini.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.